Kuliah dengan ujung NIM 066. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Alifiatino dengan ujung NIM 047. Perkenalkan, nama saya Ingo Febrianti dengan ujung NIM 068. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Tausiah dengan akhiran NIM 067. Perkenalkan, nama saya Putri Romawati dengan ujung NIM 071. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan akhiran NIM 61. Perkenalkan, nama saya Fasolahuddin dengan akhir NIM 118. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Zaka Ismanafi dengan ujung NIM 060. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan ujung NIM 080. Demokratis. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demokratia, yang berarti dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau krateria yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat ini dengan kata lain, rakyat ini dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur demokrasi. Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik. Pertama, pemilihan umum. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pengertian pemerintah di mana rakyat yang menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Kedua, partai politik. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi 4, yaitu A. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat yang terbagi dalam 1. Demokrasi langsung, di mana rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. 2. Demokrasi tidak langsung, melalui wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Yang keempat, demokrasi campuran dari demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Poin B, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya yang terdiri dari 1. Demokrasi formal, semua orang berkedudukan sama dalam bidang politik. 2. Demokrasi material, mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga politik tidak menjadi prioritas. 3. Demokrasi campuran, yang merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut. Poin C, berdasarkan prinsip ideologi yang terbagi dalam 1. Demokrasi liberal, yang memberikan kebebasan yang luas pada individu, pemerintah bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, atau semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum politik. Yang ke poin D, berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, yaitu demokrasi sistem parlementer dan 2. Demokrasi sistem presidensial. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada saat Indonesia mulai awal kemerdekaan sampai sekarang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pada saat itu Orde Lama, mulai pada tahun 1945 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan parlementer di bawah kepemimpinan Soekarno. Namun sistem ini mengalami goncangan dengan peristiwa seperti pemberontakan PKI, pergantian kabinet yang saling berganti. Yang kedua, pada saat Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia menerapkan
demokrasi Pancasila yang sentralistik dan otoriter. Kekuasaan terpusat pada presiden dengan pembatasan kebebasan pers dan politik. Pemilu diselenggarakan, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya bebas dan adil atau rubel jurdil. Yang ketiga, reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan membangun sistem demokrasi yang lebih liberal. Pemilu dilaksanakan secara bebas dan adil, kebebasan pers dan politik dijamin, serta dilakukan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Selanjutnya adalah pengertian dari pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi di pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak saat pemilihan. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Selanjutnya, unsur-unsur pemilu. 1. Besaran daerah pemilihan yakni dapil merupakan lingkup wilayah pemilihan di suatu daerah. Terdapat 3 macam jenis, mulai dari wilayah paling kecil, menengah hingga sedang. Penentuan cakupan dan luasan dapil dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yakni KPU dengan berkonsultasi kepada DPR. 2. Pencalonan. Pada unsur ini, hal yang dilihat adalah proses pencalonan suatu individu sebagai kandidat. Terdapat 2 metode dalam sistem proporsional berimbang, yakni tertutup dan terbuka. 3. Pemberian surat. Unsur ini terkait dengan cara-cara memberikan suara kepada kandidat, diantaranya dapat berupa pencontrengan pencoblosan hingga perankingan. 4. Penentuan calon terpilih. Khususnya untuk sistem perwakilan berimbang ada 2 metode berupa sistem bilangan, pembagi, dan sistem kota. 5. Ambang batas unsur. Ambang batas ini dibagi menjadi ambang batas parlemen, pemilu, dan pencalonan presiden. Asas pemilu. Yang pertama adalah langsung. Berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan dari diri sendiri. Yang kedua, umum. Berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga yang memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial. Yang ketiga adalah bebas. Berarti seluruh warga negara memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat adalah adil. Berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum dapat perlakuan yang sama secara bebas tanpa ada kecurangan dari pihak manapun. Yang kelima adalah jujur. Berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap sesuai dengan apa yang peraturan undang-undang yang berlaku. Yang keenam adalah rahasia. Berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui orang lain kepada siapapun suara diberikan. Sini saya akan menjelaskan tujuan pemilihan umum. Nah, tujuan pemilihan umum ini menurut Prihatmoko yakni ada 3. Yang pertama adalah sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin, pemerintahan, dan alternatif kebijakan umum atau yang disebut public policy. Yang kedua adalah pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi, sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Yang ketiga,
Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses publik. Selanjutnya, tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3, yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu dan demokrasi. Hubungan antara pemilu dan demokrasi sangat erat kaitannya. Dalam sistem demokrasi, pemilu berperan sebagai mekanisme utama di mana rakyat cepat mengekspresikan keinginan politik mereka. Sedangkan pemilu memastikan bahwa wakil-wakil yang dipilih mewakili kepentingannya rakyat secara adil dan transparan, sehingga tercipta kesetaraan dalam pengembalian keputusan politik. Pemilu dan demokrasi adalah salah satu bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan, di mana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui pemilu. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melakukan proses rekrutmen untuk menentukan siapa yang akan maju dalam pemilihan daerah Kota Surakarta tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.